ya, jangan main-main lagi. Kita mau ketemu Tuhan loh. Yuk kita ikuti ibadah sampai selesai ya. Selamat beribadah. Suara apa tuh? Takut. Lari. Suaranya tambah keras. Suaranya. Takut. Lari. Lari. Sembunyi. Tante Desti. Loh, Tante Desti kemana ya? Tante Destinya menghilang. Aduh, sendirian nih, jadi takut. Tuh, lari aja ya. Kemana ya? Lari aja ke sana. Lari. Wah, Tante Desti kemana ya? Ini kan hari Minggu. Lagi pula, ini kan di Taman Safari. Ngapain juga takut ya sama hewan seperti singa? Pastinya ada loh hewan buas lainnya seperti singa ini kan di Taman Safari. Binatang-binatang itu kan di kandang, jadinya aman loh. Sekarang waktunya kita akan sekolah minggu. Untung Tante Evelyn bawa handphone. Tante Evelyn mau ikuti ibadah sekolah minggu online dulu ya. Anak-anak juga yang di rumah ya. Anak-anak, tadi Tante kaget sekali karena Tante mendengar suara yang keras sekali. Iya, suara singa. Aduh, Tante kaget. Tante itu lupa kalau di sini tuh memang di Taman Safari kan ya anak-anak. Iya, pastilah ada suara-suara hewan-hewan buas seperti tadi, termasuk suara singa. Tante jadi takut. Tapi ngomong-ngomong, Tante Evelyn di mana ya? Kok Tante cari-cari nggak ketemu? Dan ini sudah waktunya sekolah minggu loh. Anak-anak yang di rumah, apakah sudah siap untuk ikut sekolah minggu? Puji Tuhan, sudah siap semua. Yuk, yang sudah siap kita sama-sama berdiri. Kita mau nyanyi lagu Jangan Takut Pada Apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Puji Tuhan, lewat lagu ini kita diajar untuk tidak takut lagi. Siapa di sini yang pernah takut? Yuk kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus
Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Katakan jangan takut. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Puji Tuhan. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk berjumpa Engkau kembali dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, di sini kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memberi kami hati yang sungguh-sungguh, menolong kami supaya kami boleh memuji Tuhan dan Tuhan boleh disenangkan. Terima kasih Tuhan, kami siap mengikuti ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Oh iya, tadi Tante belum menyapa kalian ya. Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam ibadah sekolah minggu GKGA. Anak-anak, lewat pujian tadi, kita diingatkan supaya kita tidak takut pada apapun. Kenapa? Karena kita memiliki Allah yang kuat, hebat, besar. Kita aman bersama Dia. Yuk kita memuji Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Puji Tuhan, kita punya Allah yang kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Puji Tuhan, senang sekali kita memiliki Allah seperti Dia. Kita aman bersama Dia. Karena itu anak-anak Tuhan juga harus berani loh ya. Siapa yang masih ingat salah seorang tokoh Alkitab yang pemberani sekalipun dia masuk dalam gua singa? Siapa yang masih ingat? Betul sekali, namanya Daniel. Kita mau nyanyi lagu tentang Daniel ini ya, Daniel yang berani. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam gua tetap percaya Tuhan. Amin. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam gua tetap percaya Tuhan. Anak-anak yang berani seperti Daniel, nyanyikan dengan semangat ya. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam gua tetap percaya Tuhan. Puji Tuhan, beranilah seperti Daniel. Kenapa Daniel berani? Karena Daniel memegang perintah Allah. Dari mana sih kita tahu perintah Allah? Dari firman Tuhan, termasuk
firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini bersama-sama. Sebelum dengar firman, kita menyanyi satu pujian, Firman Tuhan ku dengar. Kita nyanyikan pujian ini dengan sikap berdoa ya. Kita minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Bersama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman dan kami tahu maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, selamat mendengarkan firman Tuhan bersama Tante Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Wah, barusan Tante Evelyn ikuti puji-pujian bersama Tante Desti loh lewat handphone ini. Anak-anak, kalian masih setia kan untuk melanjutkan ibadah kita pagi ini? Setia dong. Mau duduk manis dengarkan firman Tuhan? Masih ingat gak cerita firman Tuhan 2 minggu yang lalu? Cerita apa? Betul, cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dengan seisi keluarganya, juga dengan hewan-hewan. Cerita pada pagi ini hanya satu orang yang diselamatkan. Dia diselamatkan dari hewan buas, binatang buas. Hah? Binatang buas apa ya? Suaranya apa itu? Singa. Dia diselamatkan dari binatang buas, singa. Tante saja dengar suara singa takut. Tapi satu orang ini, bapak satu ini, enggak takut loh. Dia enggak lari. Karena Allah menolong, Allah menyelamatkan dia. Mau tahu enggak ceritanya? Mau kan? Kita simak yuk firman Tuhan berikut ini. Firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Daniel pasal 6. Nanti minta mama papa bacakan ya Alkitabnya. Diceritakan pada zaman dulu, seorang muda dari Israel namanya Daniel. Karena kerajaan Yehuda Israel dikalahkan oleh Raja Babel, maka bangsa Israel pun harus nurut kepada Raja Babel. Banyak orang pintar yang dipilih untuk dibawa ke istana raja. Dan Daniel pun termasuk salah satu orang Israel yang ditangkap untuk dibawa ke istana raja. Bahkan pada saat Raja Babel diganti Raja Darius orang Media, Daniel tetap tinggal di istana raja karena Daniel disukai oleh raja. Daniel itu pintar, hidupnya juga betul benar, suka berdoa pada Allah. Ia mau diangkat oleh Raja Darius jadi pemimpin loh. Namun beberapa pejabat lainnya yang gak suka pada Daniel.
Bahkan mereka ingin mencelakai Daniel. Tapi gak ada alasan untuk menyalahkan Daniel. Sehingga mereka pun cari akal minta Raja Darius buat aturan supaya nantinya Daniel bisa celaka. Yaitu aturan supaya gak boleh berdoa kepada siapapun kecuali kepada raja dalam waktu 30 hari. Kalau ada orang yang gak nurut pada perintah raja ini, orang itu akan dimasukkan ke gua singa. Dan aturan ini gak boleh dibatalkan. Lalu bagaimana dengan Daniel ya? Kalau ada aturan seperti ini, Daniel kan setia berdoa. Dia setia dan tekun menyembah Allah. Kalau dengan aturan seperti ini, apakah dia akan menjadi takut? Nggak mau berdoa lagi? Kita simak yuk lanjutan firman Tuhan. Setelah Daniel mengetahui perintah baru yang dikeluarkan oleh Raja Darius, ia tetap setia melakukan doanya pada Tuhan seperti waktu-waktu sebelumnya. Ia nggak mau berdoa pada Raja. Setiap hari ia berdoa 3 kali kepada Tuhan. Dan orang-orang yang iri tadi melihat ketika Daniel sedang berdoa. Dengan cepat-cepat orang tersebut melaporkan ke Raja Darius apa yang sudah dilakukan Daniel. Mendengar hal itu, sedihlah hati Raja Darius. Karena ia sesungguhnya menyukai Daniel dan gak ingin Daniel mendapatkan celaka. Namun, perintah itu harus tetap dilakukan. Akhirnya Daniel pun tetap dilemparkan masuk ke gua yang berisi singa. Bahkan, di depan masuk gua singa tersebut diberi batu untuk menutupnya dan diberi cap tanda dari raja sehingga Daniel gak dapat keluar dari sana. Raja Darius semakin sedih dan gelisah. Ia takut Daniel akan mati dimakan singa-singa buas itu. Dengan terburu-buru begitu matahari pagi terbit, cepat-cepat Raja Darius pergi ke gua singa. Sampai di dekat gua itu, ia pun berteriak dengan suara sedih. Daniel, hamba Allah yang hidup, selamatkah kamu? Apakah Allahmu sanggup menolongmu dari singa-singa itu? Dari dalam gua singa itu terdengar jawaban dari Daniel. Ya, Baginda Raja, Allah mengirim malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa ini. Aku tidak diapa-apakan oleh singa ini. Sekarang tahulah Raja Darius bahwa benar Daniel tidak bersalah. Ia tidak melakukan kejahatan, baik itu terhadap Allah maupun terhadap Baginda Raja. Segera disuruhlah mengeluarkan Daniel dari dalam gua singa tersebut, dan memang benar tidak ada luka sedikit pun Daniel. Karena Daniel percaya kepada Allah, Daniel pun diselamatkan oleh Allah. Sebaliknya, Raja Darius menghukum orang-orang yang telah menuduh Daniel itu. Mereka beserta keluarganya dimasukkan ke gua singa. Begitu masuk di dekat lubang gua itu, singa-singa langsung menerkam mereka sampai tulangnya remuk dimakan oleh singa. Demikianlah orang-orang jahat tadi mendapatkan hukuman. Lalu bagaimana dengan Daniel? Raja Darius mengangkat Daniel menjadi pemimpin di negeri itu. Dan Raja Darius juga memberikan perintah kepada semua orang di negeri itu untuk menghormati dan memuliakan Allah Daniel, juga Allah yang kita sembah saat ini. Karena Allah kita itu Allah yang hidup dan sanggup menolong anak-anaknya, sanggup melepaskan Daniel dari buasnya singa-singa itu. Nah, anak-anak, kalian sudah dengar firman Tuhan tadi? Kalian lihat, Daniel pada waktu sebelum ada aturan yang dibuat oleh Raja Darius, dia setia berdoa. Dia senantiasa tekun
tekun berdoa. Bagaimana sesudah ada aturan yang dibuat oleh Raja Darius? Dia juga tetap setia berdoa loh. Karena Daniel lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, kalau Daniel sudah berdoa benar kepada Allah, tetapi kenapa ya kok Daniel masih mengalami hal yang tidak mengenakkan seperti masuk ke dalam gua singa? Itu karena Allah ingin membuktikan kepada Daniel bahwa Allah itu hidup. Dia sanggup menjawab doa. Kalau Daniel gak masuk di kandang singa, dia gak akan tahu kalau Allah itu sanggup loh menolong dia, sanggup menyelamatkan dia. Bahkan akhirnya Raja Darius pun ikut percaya kepada Allah yang disembah oleh Daniel, juga Allah kita ini. Bahkan seluruh bangsa di kerajaan itu diharuskan menyembah Allahnya Daniel, Allah kita juga, Allah yang hidup. Nah, bagi kita bukti kalau kita setia itu apa? Setia ke sekolah minggu, betul. Setia beribadah seperti saat ini, seperti saat kalian mendengarkan firman Tuhan. Ibadahnya harus sampai selesai dong kalau setia. Gak diganti-ganti loh YouTube-nya, gak diganti mainan game juga. Itu bukti kalau kalian setia kepada Tuhan, mengikut Tuhan, sungguh-sungguh ibadahnya sampai selesai. Sifat setia itu sifatnya anak Tuhan loh. Iya, kalau anak-anak di sini setia kepada Tuhan dalam berdoa juga beribadah, Tuhan itu sanggup menjaga, melindungi, dan menyelamatkan. Tuhan memang gak kelihatan, gak bisa kita lihat, tapi Dia itu benar-benar ada dan sanggup menjawab doa kita. Walaupun doanya gak langsung instan, cepet-cepet langsung begitu selesai berdoa amin langsung dijawab, enggak. Tapi Dia akan menolong anak-anak tepat persis pada waktu yang dibutuhkan. Anak-anak mau kan seperti Daniel dijaga dan dilindungi supaya Tuhan menyelamatkan kalian? Caranya bagaimana? Setia, tekun dalam berdoa, dalam beribadah juga. Yuk semuanya, kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Semua tangan dilipat, matanya ditutup. Kita mau akhiri ibadah kita pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan tentang Daniel. Ajar kami Tuhan seperti Daniel yang setia, berdoa, beribadah, tekun, mau melakukan terus-menerus. Karena kami tahu dan percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi kami, bahkan menyelamatkan kami. Tuhan, terima kasih atas semua yang sudah Kau buat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Evelyn di sini. Tante Desti ternyata juga di sini. Tante Evelyn, tadi Tante Desti juga ikut sekolah minggu loh, ikut dengar firman. Wah benar, Tante Evelyn tadi juga ikut puji-pujian sama Tante Desti. Senang ya Tante waktu dengar firman, kita tahu bahwa kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan akan menjaga kita. Betul Tante Evelyn? Betul, tadi ceritanya seperti Daniel, kalau kita setia, sungguh-sungguh berdoa dan tekun beribadah, Tuhan itu senantiasa menjaga kita, senantiasa melindungi dan menyelamatkan kita. Wah, jadi senang nih kita ikut Tuhan. Oke anak-anak semua, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu GKGA berikutnya. Bye-bye.